Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Yasir, Sumayyah, dan Ammar. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sebab tempat kalian adalah surga, Muhammad Rasulullah. Di suatu pagi yang cerah dan bercuaca segar, tibalah sebuah kafilah dari Yaman di penghujung kota Mekah. Begitu Yasir bin Amir Al-Kinai melihat Ka'bah yang dimuliakan maka ia terpesona dengan keagungannya. Hatinya merasa senang dengan memandangnya. Karena kedua matanya belum pernah sebahagia kini saat melihat bangunan tersebut. Kedatangan Yasir ke Mekah bukanlah untuk berdagang sebagaimana kebiasaan para kafilah. Akan tetapi kedatangan ia dan kedua saudaranya yang bernama Al-Harits dan Malik ke sana adalah untuk mencari saudara mereka yang sudah bertahun-tahun menghilang dan tidak sedikit pun mereka mendapatkan berita tentang keberadaannya. Ketiga pemuda tersebut mencari saudara mereka ke semua tempat. Mereka menanyakan tentang keberadaan saudara mereka kepada semua jamaah. Sehingga mereka merasa putus asa dan berselisih pendapat. Al-Harits dan Malik kembali ke tempat bermain dan kampung halamannya di Yaman. Sedangkan Yasir malah tertarik untuk menetap di Mekah sebagai tempat tinggal dan tanah air. Yasir bin Amir belum mengetahui saat ia mengambil keputusannya tersebut akan kemuliaan apa yang bakal ia terima. Ia juga tidak pernah tahu bahwa ia akan masuk dalam catatan sejarah. Ia juga tidak tahu bahwa dari tulang sumsumnya akan muncul seorang anak yang akan menghiasi dunia. Akan tetapi Yasir tidak memiliki keluarga dan kerabat yang dapat melindunginya di sana. Maka orang asing seperti Yasir, haruslah mendapatkan dukungan dari seorang pemuka kaum, agar ia dapat menjalani hidup dengan aman dan nyaman di dalam masyarakat yang tidak memberikan ruang bergerak bagi mereka yang lemah. Tidak ada pilihan lain baginya kecuali mendapatkan dukungan dari Abu Hudzaifah al-Mughirah adanya sikap yang luhur pada diri Yasir. Ia juga adalah orang yang berperangai baik yang membuat Abu Hudzaifah jatuh hati kepadanya. Abu Hudzaifah pun menikahkan Yasir dengan budak wanita miliknya yang dikenal dengan Sumayyah binti Hibat. Hasil pertama dari pernikahan ini adalah lahirnya seorang bocah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi kedua orang tuanya. Keduanya memberikan nama kepada bocah yang baru lahir dengan nama Ammar. Kegembiraan mereka semakin besar saat Abu Hudzaifah membebaskan dan memerdekakan Ammar. Keluarga tersebut tinggal di bawah asuhan Bani Makhzum dan menjalani hidup yang damai dan penuh cinta. Hari terus berganti dan tahun terus berlalu. Yasir dan Sumayyah pun sudah semakin tua kini. Sedangkan Ammar telah menjadi seorang pemuda dewasa. Lalu teranglah dunia ini dengan datangnya cahaya Tuhan. Muncullah dari ngarai Mekah cahaya kebaikan dan kebenaran yang meliputi alam. Cahaya tersebut menutupi dunia dengan keadilan dan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan risalah Tuhannya dengan terang-terangan. Ia memberikan peringatan dan kabar kebaikan kepada kaumnya. Ia mengajak kaumnya kepada kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ammar bin Yasir mendengar berita tentang dakwah baru ini dari pembicaraan manusia sehingga ia membuka telinga, hati dan akalnya untuk mendengarkan berita tersebut. Akan tetapi Ammar saat mendapati dirinya tidak ada yang mengantarkannya ke sana, ia merasa gundah. Ia berujar dalam dirinya, "Celaka kau ya Ammar. Apa yang membuatmu merasa haus, padahal sumber air sudah dekat dengan dirimu? Ayo, datangilah pemilik risalah tersebut. Ayo datangi Muhammad bin Abdullah. Sebab ia dan para sahabatnya memiliki berita yang meyakinkan." Pada saat itu juga, Ammar bin Yasir berangkat menuju Dar Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Di tempat itulah ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sabda beliau yang mampu menggulang untuk menemui ibunya Sumayyah dan mengajaknya untuk masuk Islam.
Dengan segera Sumayyah menyambut ajakan tersebut seolah sudah dijanjikan. Kemudian Ammar menghadapi bapaknya yang bernama Yasir dan Ammar mengajak ayahnya sebagaimana ia mengajak ibunya. Ayahnya tidak kalah dengan ibunya saat menyambut seruan ini. Maka keluarga ini segera bergabung dengan rombongan cahaya Islam dan cahaya mereka masih saja menerangi relung hati setiap mukmin hingga saat ini. Hal ini akan terus berkelanjutan dengan izin Allah, sehingga Allah akan mewarisi bumi ini dan orang yang berada di dalamnya. Keislaman ketiga orang ini tersiar di Bani Makhzum, dan mengundang kemarahan dan emosi mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka akan dapat mengembalikan ketiga orang tersebut dari Islam atau mereka akan mencelakakan keluarga tersebut. Maka mereka menangkap kedua orang tua dan anak mereka ke padang pasir Mekah. Mereka memakaikan baju besi kepada keluarga itu dan memandikan mereka dengan cahaya matahari yang terik. Mereka tidak memberikan air kepada keluarga tersebut, dan tanpa berhenti mereka terus memukul keluarga itu. Sehingga kerongkongan mereka kering. Keringat mereka habis. Kulit menjadi pecah dan darah bertetesan. Bila itu semua telah terjadi, maka mereka akan membiarkan keluarga tersebut pada hari itu agar mereka dapat melakukan hal tersebut pada keesokan harinya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat saat mereka sedang disiksa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih karena dirinya tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong mereka. Beliau berdiri di hadapan keluarga tersebut seraya bersabda, "Sabarlah, wahai keluarga Yasir. Sebab tempat kalian adalah surga." Jiwa mereka yang sedang disiksa menjadi tentram dan mata mereka menjadi berbinar. Dan nampaklah senyuman dari wajah mereka pertanda bagi kedua orang tua Ammar. Sumayyah saat tengah disiksa didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal mencacinya dengan keras, dan memakinya dengan ucapan yang amat pedih. Akan tetapi Sumayyah tidak pernah menyerah. Abu Jahal lalu mengangkat tombaknya dan menusukkannya di bagian bawah perut Sumayyah. Ujung tombak bahkan sampai menembus punggungnya. Maka Sumayyah menjadi syahid pertama dalam Islam, dan itu cukup memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi dirinya. Sedangkan Yasir, ia juga mati saat disiksa. Saat ia wafat, ia tengah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Penyiksaan terhadap diri Ammar semakin menggila setelah wafatnya kedua orang tua Ammar. Para algojo yang menganiaya dirinya telah melampaui semua batas dalam penyiksaan. Pada suatu hari, Ammar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang sedih dan murung. Ia telah berusaha untuk memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat senang kedua matanya dalam menatap beliau, akan tetapi ia tidak mampu untuk mengangkat pandangannya ke arah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Ammar, "Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Ammar?" Ammar menjawab, "Keburukan yang terus terjadi, ya Rasulullah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa itu?" Ammar menjawab, "Aku mendapatkan siksaan yang amat berat sehingga kalau siksaan ini ditimpakan kepada gunung, pasti ia akan runtuh. Lalu para musuh Allah belum merasa puas dengan membakar tubuhku lewat panasnya terik matahari, malah kini mereka membakar tubuhku dengan api. Lalu mereka memaksaku untuk menangkapmu, dan memaksaku untuk mengucapkan kebaikan tentang berhala mereka dan aku pun melakukannya." Kemudian ia menangis dengan terseduh-seduh yang membuat hati menjadi pilu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Bagaimana kau dapati hatimu, ya Ammar?" Ia menjawab, "Hatiku terasa nyaman, kamu tidak akan mendapatkan dosa jika mereka melakukan penyiksaan terhadap dirimu lagi dan engkau boleh mengatakan apa yang pernah engkau ucapkan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ammar dan menurunkan tentang dirinya sebuah ayat yang berbunyi, Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl, 16:106. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, maka Ammar termasuk orang yang berhijrah ke sana demi menyelamatkan agamanya. Begitu ia tiba di Kuba di mana para kaum muhajirin berhijrah, Ammar langsung mengajak mereka untuk mendirikan sebuah masjid agar mereka dapat melaksanakan sholat. Kaum muhajirin pun menyambut ajakan Ammar.
Maka masjid yang dibangun oleh Ammar bin Yasir menjadi masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Dan ini cukup menjadi kemuliaan dan kelebihan diri Ammar. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka menjadi senanglah hati Ammar. Ia begitu bergembira, bak seorang kekasih yang menunggu kedatangan kekasihnya. Ia selalu dan senantiasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga seolah ia tidak pernah berpisah dengan beliau baik pada siang maupun malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas kecintaan Ammar kepada dirinya. Jika Ammar datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan bersabda, telah datang orang baik yang dianggap baik. Pada perang Badar Ammar berjuang di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Dia adalah satu-satunya di antara kaum muslimin yang berjuang dalam peperangan tersebut yang kedua orang tuanya sudah menjadi syahid terlebih dahulu, telah kembali ke pangkuan Tuhannya. Dan banyak bangsa Arab yang kembali murtad dan keluar dari Islam. Pada saat itu, Ammar pada perang Yamamah memiliki sebuah kisah yang amat masyhur. Hal itu terjadi saat para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjuang sungguh-sungguh dalam perang. Kematian telah merenggut banyak dari hufaz, penghafal Al-Quran. Pasukan muslimin sudah mulai terdesak. Pada saat itulah Ammar bin Yasir berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Saat itu sebuah daun telinganya hampir terputus, dan masih tergantung di kepalanya. Ia berseru, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian hendak berlari meninggalkan surga? Mari ikuti aku, wahai kaum muslimin." Kemudian Ammar berlari ke hadapan barisan kaum muslimin padahal telinganya masih bergantungan di pipinya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan semangat yang diberikan Ammar sehingga Musailamah Al-Kadzab dapat dibunuh. Maka banyak manusia yang kembali ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong setelah mereka meninggalkan Islam secara berbondong-bondong pula. Saat Umar Al-Faruq menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat Ammar untuk menjadi wali di Kufah, dan ia ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Umar menuliskan sebuah surat kepada para penduduk Kufah yang berbunyi, "Amma ba'du. Aku mengirimkan kepada kalian Ammar sebagai pemimpin kalian dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar dan menterinya. Keduanya adalah sebagian sahabat dekat Nabi kalian yang bernama Muhammad. Taatilah keduanya, dan berikan kepatuhan kalian kepada mereka." Ammar maksudnya tadi. Namun Ammar menolak jabatan itu. Begitu Umar berjumpa dengan Ammar maka Umar berkata, "Apakah tindakan yang aku lakukan telah melukaimu, ya Ammar?" Ammar menjawab, "Demi Allah, jabatan lebih melukaiku daripada aku terisolir darinya." Semoga Allah meridai Ammar bin Yasir. Keimanan telah memenuhi seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semoga Allah juga meridai ayahnya yang bernama Yasir, dan ibunya yang bernama Sumayyah. Rumah mereka sungguh adalah rumah yang penuh dan syarat akan keimanan.